Halo, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Putu Hokodi Dharma Yoga dan teman saya Made Sarwa Permana. Nah, di video kali ini kita akan mengerjakan UAS dari mata kuliah aplikasi komputerisasi akuntansi. Nah, dalam video ini kita akan membahas ini, UD Primakara. Nah, kita akan membuat ini dalam Mayop Accounting atau biasa yang kita sebut dengan ABSS. Oke, kita langsung mulai saja. Yang pertama kita akan membuat filenya terlebih dahulu. Kita akan create, lalu kita akan mengisi company name-nya. Oke, mana dia filenya? UD Primakara, Jalan Dekat Badung, Studi Kalimaran. Kita akan buat UD Primakara. Company number tidak ada, kita akan langsung ke address. Jalan Dekat Badung, Jalan Dekat Badung nomor 35 Denpasar, dengan phone number 0361885075 0361885075 email primakara@gmail.com primakara@gmail.com. Oke, nah selanjutnya kita akan next lagi ya, current financial year. Nah, kita akan ini current financial year-nya adalah, mana dia? Kita lihat transaksinya dulu ya. 2023. Iya, 2023. Last month of financial year Desember, dan conversion month kita lihat lagi di bukti transaksi. Oke. Conversion month-nya adalah Desember. Number of accounting period kita akan pakai 13 saja, karena jika memerlukan penyesuaian kita tidak perlu ya begitu. Kita next lagi. Oke, ini sudah benar. Next, I would like to import a list. Oke, sepertinya kita akan ngetik manual ya. Next, saya change dulu, kita akan taruh di filenya di download. Oke, taruh sini, save. So next, nah kita langsung ke command atau setup asisten boleh. Oke. Nah, inilah bagian kedua. Tadi kita sudah membuat file akunnya, dan saya juga sudah membaca kebijakan-kebijakan akuntansinya. Yang perlu digarisbawahi di sini adalah PPN yang dikenakan adalah 11%. Termin pembayarannya net 30. Keselamatan hutang denda ada 1%. Pengeluaran kas yang di atas 1 juta dilakukan dengan cek. Setiap pengeluaran kas sebesar 1 juta atau kurang dilakukan dengan dana kas kecil. Itu. Dan setiap retur penjualan diperlukan menggunakan atas nilai piutang PPN keluaran serta dilakukan ke akun sales return. Oke, itu ini masih seperti biasa. Oke, selanjutnya kita akan membuat daftar akun. Kita akan membuat daftar akun di akun list. Ntar saya kecilin dulu. Nah, ini oke. Kita bisa kecil, edit dulu ya. Nah, seperti ini. Oke. Mulai ke akun list, ke aset. Nah, di sini kita bisa merubah akun. Yang pertama itu cek akun. Ini kita bisa rubah ke cash in bank. Kita akan cash in akun tipenya bank. Oke. Selanjutnya yang kita bisa rubah adalah trade debtors.
ini ya. Create daftar menjadi akun receivable, akun receivable. Oke. Selanjutnya di bagian liability kita bisa rubah ini ya, trade creditors menjadi akun payable. Kita bisa rubah akun payable. Oke. Nah, selanjutnya saya akan membuat seluruh daftar akunnya dulu, jadi saya akan skip ke part berikutnya. Oke, saya akan buat dulu ya. Oke, saya sudah selesai membuat akun listnya. Nah, kita bisa review dulu nih semuanya guys ya. Ini asetnya sudah, liability sudah, equity sudah, income sudah, cost of sales sudah, expense sudah, other income sudah, other expense juga sudah. Nah, saya juga sudah lakukan setup ke akun opening balance nya ya, sudah 0. Nah, yang dijadikan minus atau saldo normalnya berkebalikan adalah allowance for doubtful debt, ada juga equipment accumulation debt, dan juga prima drawing. 3 ini ya, itu saja. Oke, dan bagian selanjutnya adalah kita melakukan link account ya teman-teman. Kita lakukan link account ke account dan banking karena ini sudah sesuai, jadi tidak usah lagi melakukan link ke sana. Selanjutnya adalah di sales account. Kita bisa melihat di sini di sales, artinya di penjual. Ini sudah benar ya, akun receivable untuk tempat menampung dan bank, cash in bank sudah benar. I charge tidak, I give discount tidak. Di salah satu ini tidak ada yang bisa kita centang karena kita tidak memiliki akunnya. Jadi sudah. Ini adalah purchase. Ini juga sudah sesuai karena kita tadi di awal merubah bagian akun yang ada centangnya, jadi otomatis ke link ke sini ya teman-teman. Sebenarnya I pay on purchase, I track deposit. Nah, ini juga tidak ada. Kita bisa oke kan langsung. Nah, selanjutnya setelah kita melakukan link account, kita akan melakukan list ya teman-teman di text code. Nah, kita akan perbaharui teks kodenya. Ini kita bisa hapus import on duty karena kita tidak memakai teks kode yang ini. Kita bisa delete. Selanjutnya adalah kita menekan VAT, itu kita bisa berubah menjadi PPN, pajak pertambahan nilai. Ini sudah benar dan kita bisa lihat sebesar 11%. Tax collected kita bisa masukkan di PPN outcome. Selanjutnya yang di paid kita bisa masukkan income PPN ya. Seperti itu, kita bisa langsung oke. Selanjutnya setelah melakukan tax code, balance, akun opening balance, link account, kita langsung menuju ke bagian selanjutnya. Kita bisa lihat di soal, bagian selanjutnya adalah kita akan membuat customer dan supplier. Itu kita bisa buat di card file. Oke, kita buat di card list. Kita bisa buat ini. Nah, saya akan buat ini terlebih dahulu, jadi kita skip pada proses pembuatan. Oke, saya sudah melakukan pembuatan dari card list yaitu customer dan supplier. Bisa lihat di sini, saya juga sudah melakukan input saldo dari setiap customer dan supplier dengan cara melakukan setup balance.
kita milih customer untuk customer balance, kita memilih supplier untuk supplier balance. Nah, di sini saya sudah memasukkan seluruh saldonya dan juga sudah balance. Oke, bagian selanjutnya kita akan membuat persediaan barang dagangan. Nah, gitu kita langsung buat saja di inventory, item list. Kita bisa membuatnya, kita tinggal klik new, kita tambahkan item number. Item numbernya adalah HPP strip 14 dengan nama HP Pavilion 14. Nah, kita menjual barang dagangan ini, kita akan mencentang ketiga I buy this item. Kita akan masuknya ke cost of goods sold. Nah, I sell this item, kita akan mencatatnya ke sales. Sedangkan I inventory this item, kita masukkan ke merchandise inventory. Untuk itemnya untuk buyingnya ini adalah unit, dan teks kodenya kita akan masukkan pajak pertambahan nilai. Itu juga untuk selling detailnya, kita bisa tambahkan unit dan teks. Kita bisa klik OK. Dan selanjutnya yang satu lagi kita bisa buat juga sama seperti yang sebelumnya. Inspiron 15. Kita juga centang 3 ini. Kita bisa ke buying detail, sudah. Oke. Kita ignore all. Sudah jadi. Sekarang kita akan melakukan kita bisa menambahkan saldo dari inventory kita dulu ke adjust inventory. Kita bisa menambahkan dengan kode jurnalnya, kita bisa buat 01 saja dengan tanggal 30/11/20. Kita bisa buat ini menjadi saldo awal 12/23. Saldo awal persediaan. Mari kita pilih, bisa del. Kita miliki 15 dengan unit per kos 16 juta. Salah. 16. Salah. 240 dengan akunnya adalah merchandise invent. Kita bisa buat yang sama ke ternyata salah penempatan saya. HP 15. Ini adalah 13 dengan harga 12.500. Jadi akan balance. Bisa Ctrl R. Kita bisa melakukan record jika sudah sesuai. Kita bisa melihatnya di count inventory. Nah, kita akan mempunyai persediaan sebanyak 13 untuk item Dell Inspiron dan juga 15 untuk item HP Pavilion. Nah, dengan ini kita sudah menyelesaikan setup dari UD Primakara. Selanjutnya kita bisa langsung masuk ke transaksinya. Karena kita juga sudah melakukan
pembuatan akun, lalu balance, akun opening balance, customer balance dan supplier juga. Lakukan list text kode juga sudah, membuat card file, membuat inventory. Nah, selanjutnya kita bisa langsung lanjut ke bagian dokumen transaksi. Oke, mari kita mulai dari dokumen transaksi nomor 1. Nah, di sini adalah dokumen transaksi bukti pengeluaran kas yang dikeluarkan oleh UD Primakara. Jadi untuk keterangannya pembayaran gaji karyawan bulan November tahun 2023. Nah, ini adalah salah satu bukti pengeluaran kas yang bisa kita catat di banking spend money. Karena di atas 1 juta, jadi kita bisa menggunakan cash in bank. Nah, seperti itu. Kita bisa lihat ke bawah lagi. Ya, kita buat satu-satu dulu. Nanti akan saya skip atau percepat sampai ke bukti memorial atau penyesuaiannya. Kita buat BPK 12.1 dengan tanggal 1 Desember 2023 dengan jumlah 30 juta. 30 juta. Dengan memo pembayaran gaji November. Kita akan menggunakan akun expense payable. Kenapa menggunakan akun expense payable? Karena inilah beban yang sudah lewat masa waktunya. Jadi bulan sebelumnya kita sudah mengakui kalau kita mempunyai hutang beban sebesar 30 juta. Ctrl R untuk mengecek jurnalnya. Jadi seperti ini. Jika sudah dirasa benar, kita bisa record.
Oke, selanjutnya kita akan mengerjakan dokumen 15, yang dimana dokumen ini adalah merupakan bukti memorial, yang dimana bukti memorial itu adalah merupakan sebuah yang digunakan untuk jurnal penyesuaian. Di sini kita bisa langsung membaca isi memonya adalah lakukan penghapusan piutang yang sudah dicadangkan sebelumnya sebesar 30% dari saldo piutang PT Bersinar. Atas nomor faktur F1125 itu tanggal 29. Nah, kita bisa cari dulu berapa sih hutangnya dari PT Bersih ini pada tanggal 25 tersebut. Kita bisa cari soal ya, karena seingat saya 29 ini adalah saldo yang kemarin. Kita bisa cek di atas dulu. Di sini sebesar ini. Kalkulator ya. Rp80.080.000 kita kalikan dengan berapa tadi? 30%. Nah, segini adalah yang dicadangkan. Selanjutnya kita akan masuk ke modul enter sales. Kita pilih PT Bersih, lalu kita ubah layoutnya menjadi miscellaneous. Nah, sini kita bisa menggunakan untuk penyesuaiannya. Jadi kita masukkan lagi ini saya bukti memorialnya BM12 strip 1 dengan tanggal 29 Desember 2023. Deskripsinya kita bisa ubah jadi penghapusan piutang sebesar 30% dari atas faktur nomor F11.5. Akunnya kita menggunakan, karena ada akun allowance, jadi kita gunakan akun ini dengan jumlah sebesar yang sudah kita hitung tadi, yaitu sebesar Rp9.324.000. Sudah, kita bisa kontrol R, PT Bersih. Oh salah, harusnya PT Bersinar. PT Bersinar. Lalu kita bisa pilih record. Ignore all. Jika sudah, kita pergi ke register. Menghilang. Kita pilih register. Cari di sini. Oh, saya lupa. Itu seharusnya isi minus. Kita cari dulu. Ini. Terus isi minus supaya muncul di bagian register. 9324. Bisa record lagi. Jika
Ketika sudah kita record, kita bisa register, akan muncul di bagian return and credit. Kita X, kita bisa apply to sale. Kan ada yang tertanggal 29. Kita bisa Ctrl R untuk record. Oke, sudah selesai. Itu untuk bukti memorial yang pertama. Dan selanjutnya adalah bukti memorial yang kedua, yaitu dokumen transaksi nomor 16. Nah, dalam ini adalah kumpulan dari semua penyesuaian yang dilakukan oleh UD Primakara. Nah, kita bisa langsung mencatatnya ke bagian record journal entry. Kita isi dulu PM12-2 tertanggal 31 Desember penyesuaian. Yang pertama adalah pada akhir periode perlengkapan kantor masih tersisa senilai 312. Nah, kita bisa masukkan akun untuk perlengkapan kantor. Itu adalah pertama kita masukkan mana dia, store, ini store supplies expense harus namanya. Nanti kita edit dulu. Yang kedua adalah store supplies. Ini saya edit dulu karena kekeliruan penamaan akunnya. Sebentar. Expense ini harusnya supaya tidak keliru. Expense. Nah, jauh lebih baik. Nah, sudah. Jadi kita cari saldo awalnya dulu. Kita ke akun list, kita ke aset, store supply adalah 10 juta. Kita buka kalkulator dulu. 10 juta 300 dikurangi 3125. Ini yang masih tersisa, jadi bebannya adalah 7 juta 175. Jadi kita bisa masukkan bebannya yang sudah digunakan 175 rupiah. Dikreditkan. Nah, itu untuk nomor yang pertama. Selanjutnya nomor yang kedua adalah hitung beban penyusutan peralatan periode Desember 2. Ini juga sama, kita lihat dulu apakah ada penyusutan depresiasi aktiva dihitung dengan metode garis lurus dan umur ekonomis 4 tahun, taksiran nilai sisa 2 sebesar 2 juta. Kita catat dulu di note, umur ekonomis 4 tahun, nilai sisa 2 juta. Kita bisa cari sekarang di akun list lagi. Sudah saya buka ternyata. Kita cari sebelah equipment adalah 63 juta. Kita bisa hitung dengan menggunakan metode garis lurus yang dimana rumusnya adalah 63 juta 300 dikurangi 2 juta dibagi 4 tahun. Jadi per tahunnya segini. Jadi per tahun adalah 15 juta penyusutan. Kita bagi 12 karena kita mencari per bulan. Untuk bulan Desember, jadi penyesuaiannya adalah sebesar 1 juta. Dengan menggunakan akun beban depresiasi, expense dan accumulation
depreciation. Saya terlewat. Equipment. Dulu soalnya lagi, apakah saya benar menghitungnya? Ya, sudah benar. Akan masukkan sebesar 27708 per bulan Desember. Selanjutnya adalah beban asuransi dan sewa periode Desember. Kita bisa lihat lagi. Nah, ini sewa dibayar muka sebesar 44.600.000 untuk periode 20 bulan yang dimulai pada 3 April. Dan asuransinya 29.600.000 untuk 4 tahun yang dimulai pada 1 Januari. Nah, kita bisa langsung catat jurnalnya ya. Yang pertama adalah sewa dibayar di muka, artinya rent expense dan prepaid rent. Selanjutnya ada sewa asuransi, maksud saya asuransi artinya insurance expense dan prepaid insurance. Nah, karena sudah dijelaskan, jadi kita bisa langsung hitung. 44.600.000 dibagi dengan 20 bulan. Jadi sebesar 2.230.000. 2.230.000. Ini juga sama. Selanjutnya adalah insurance. 29.600.000 dibagi 4 lalu dibagi dengan 12 sama dengan 616,666. Ini juga. Nah, untuk yang ini sudah selesai. Dan nomor berikutnya kita akan taksiran kerugian piutang dicadangkan sebesar 3% atas saldo piutang. Jadi kita cari dulu saldo piutangnya berapa. Akun receivable ada sebesar 416.916. Jadi kita akan mencadangkan sebesar 3%. Jadi 12.507.420. Sedangkan kita mempunyai saldo dari cadangan ini sebesar 2.476. Jadi kita akan menguranginya agar tidak kelebihan kita mencadangkan. Sedangkan dengan 2.476. Jadi 10.301. Nah, jadi jumlah inilah yang akan kita jurnal. Kita close dulu. Kita akan menjurnal. Jurnalnya adalah bad debt expense dengan credit allowance. Sebesar 10,348. Nah, gitu. Kita cek lagi. Oke, sudah. Selanjutnya kita akan menutup PPN, masukan dan keluaran. Kita lihat lagi.
Untuk jurnalnya kita akan masukkan PPN outcome di debit, sedangkan PPN income di kredit. Lalu untuk menutupnya kita akan menggunakan akun PPN payable. Kita akan mencari berapa sih saldo dari PPN ini. 48.400.000. Sebentar, yang mana saya lihat? Income 48.400. Sedangkan untuk outcome-nya 72.985. 72.985. Kita akan menutupnya menggunakan PPN. Nah, ini selanjutnya adalah gaji pegawai. Kita akan menyesuaikan, jadi menggunakan wages and salaries dan juga expense payable. Sebesar 30 juta. Nah, ini adalah untuk semua penyesuaiannya. Untuk melihat jurnalnya. Lalu kita akan record. Kita bisa melihat outcome-nya habis, dipindahkan ke PPN payable. Allowance-nya menjadi 12.507.480. Income-nya menghilang. Dan yang ini sudah disesuaikan. Kenapa? Memang lebih satu atau gimana ini? Harusnya tidak dong. Mari kita lihat soal. Rent expense. Oh iya, prepaid insurance dibulatkan ya harusnya 667. Jadi tidak apa-apa karena satu, nanti bulan depan kita bulatkan saja. Selanjutnya kita akan melakukan reconcile akun karena di penyesuaiannya tidak ada menyesuaikan bank, tapi kita reconcile saja untuk berjaga-jaga. Sudah balance. Kalau tidak ada yang lain, kita akan reconcile saja. Sudah balance, jadi sekarang kita bisa melakukan report atau mengeluarkan semua laporan keuangannya. Yang pertama adalah laporan laba rugi. Kita bisa di sini report, index to report. Laporan laba rugi adalah di account income statement Desember to Desember display. Ini saya exit dulu. Kita bisa melihat dengan lebih luas. Di perusahaan UD Primakara mendapatkan untung sebesar 21.894.771 rupiah.
save. Lalu ada laporan posisi keuangan atau neraca. Standar balance sheet, customize display. Sudah balance. Nah, jadi cash in banknya sebesar 200, petty cashnya lihat. Oke, kita bisa. Dan yang terakhir adalah laporan arus kas. Di banking, statement of cash flow, display. Sudah. PDF.